lagi sama aku Valencia Natania. Dan di video kali ini aku pengen membahas gimana caranya aku bisa menghilangkan jerawat aku. Jadi mungkin aku bakal kasih lihat jerawatnya. Aku dulu tuh separah ini sampai kulit aku yang kayak sekarang. Aku ngerasa sekarang itu kulitnya sehat banget. Jadi guys, sebenarnya aku itu emang acne fighter. Aku itu udah ngalamin jerawat dari aku sejak SMP. Dan aku itu ngalamin dari jerawat yang kayak parah banget sampai mungkin kalau sekarang jerawatnya cuma 1-2 ketika aku emang lagi menstruasi, terus mungkin lagi kayak di udara yang kayak kotor banget atau aku lagi capek banget, itu kira-kira kayak bakal timbul jerawat 1 atau 2 biji yang mungkin aku bakal kasih fotonya di sini. Emang sebagai seorang acne fighter itu gak jauh-jauh dari masalah jerawat, meskipun kulitnya tuh udah kayak sehat, tapi jerawatnya tuh tetap ada. Mungkin teman-teman yang mengalami masalah jerawat dan pejuang jerawat pasti ngerasain hal ini ya. Nah sebenarnya pas aku lagi jerawatan itu ada kondisi kulit aku yang separah ini, sampai kondisi kulit aku tuh udah mendingan tapi tetap ada jerawatnya yang kayak gini. Ketika kondisi kulit aku lagi separah ini, beda banget penanganannya sama kondisi aku yang lagi jerawatan mungkin cuma 1, 2, atau mungkin paling banyak 5 jerawat di satu muka lah ya. Nah, ketika kulit aku lagi kondisinya parah, itu rasanya pertama sakit banget, jadi super sensitif, bahkan kena air, kena angin, atau kena skincare itu bukan malah tambah baik, malah memperburuk kondisi kulit aku dan semakin memerah. Nah, kira-kira kalau kamu lagi ngalamin ini, sama kondisinya kayak kulit aku yang lagi super meradang parah pas aku jerawatan dulu. Nah, kedua, kulitnya tuh kayak kerasa di luarnya itu bener-bener kayak oily, gak jelas banget deh, bener-bener kayak oily, tapi dalamnya kering banget. Nah, itu tuh yang disebut namanya kulit dehidrasi. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah ngalamin ini, terus bingung tipe kulit aku tuh sebenarnya kayak gimana ya, karena kayaknya kok oily, tapi ada sedikit kulit yang kering, di luarnya ada putih-putih yang kayak mengelupas. Nah, itu tuh ciri-ciri kulit yang lagi dehidrasi. Nah, ketiga, kondisi kulit aku itu, aku pikir kan itu kondisi kulit jerawat biasa kan, yang dimana mungkin kita carinya tuh solusinya adalah obat jerawat. Nah, waktu itu tuh aku cari berbagai obat jerawat, udah dari kayak obat klinik, obat dokter yang ada di apotik, atau yang aku beli memang mungkin di online atau tempat skincare gitu. Nggak ada satupun yang bisa bikin jerawat aku sembuh, malah memperparah kondisi kulit dan jerawat aku. Karena apa? Karena sebenarnya pas kondisi kulit kita lagi ngalamin 3 hal tersebut, itu ternyata skin barrier kita tuh lagi lemah atau lagi rusak. Nah, mungkin teman-teman yang lagi ngalamin jerawat terus nggak sembuh-sembuh nih, kayak aku kemarin, itu mungkin adalah salah satu bentuk skin barrier kita tuh lagi rusak. Sebenarnya aku pengen sedikit jelasin skin barrier. Kalau misalnya teman-teman pengen tahu lebih dalam tentang skin barrier, boleh komen di bawah. Nanti aku bakal bikin videonya, atau teman-teman bisa DM aku secara pribadi ke IG aku, supaya nanti kita bisa cerita-cerita tentang skin barrier lebih lagi. Jadi ketika skin barrier kita tuh lagi lemah atau lagi rusak, nah makanya rentan banget kalau misalnya kita pakai skincare atau pakai kena debu atau iritan gitu, kulit kita tuh jadi tambah sensitif dan jadi kayak merah-merah dan meradang. Nah, kalau misalnya kulit kamu lagi ngalamin hal tersebut yang sama kayak aku, gimana sih caranya supaya kita bisa memperbaiki skin barrier sekaligus kita bisa menghilangkan jerawat kita dan merah-merah di kulit kita? Pertama, yang sepengalaman aku banget, aku udah kayak cari cara gimana sih supaya kulit kita tuh bersih dari jerawat. Pas kulit kita lagi meradang, pakai skincare ini tuh nggak cocok, skincare itu nggak cocok. Ternyata guys, caranya tuh simple banget. Caranya adalah kamu fokus aja ke basic skincare. Basic skincare itu yang pertama adalah facial wash, moisturizer, dan sunscreen. Sebenarnya kalian nggak perlu cari yang sampai memiliki kandungan yang A, B, C, dan E yang sampai kayak ribet banget. Yang penting cari aja ketiga skincare ini yang nyaman untuk kulit kamu, yang gentle, yang bikin kulit kamu lebih calming, dan yang pasti sesuai dengan jenis kulit kamu. Misalnya jenis kulit kita tuh kayak berminyak, aku kan kulitnya kombinasi tuh. Nah, aku cari deh kayak moisturizer yang bentuknya tuh lumayan gel. Nah, itu tuh ngebantu supaya kulit kita tuh lebih nyaman lah kalau misalnya dipakai setiap hari. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen cari skincare yang emang apa sih ingredients yang untuk membantu skin barrier kita, terus buat jerawatnya tuh lebih calming dan bikin hilang,
Sebenarnya jangan terlalu pakai bahan aktif yang keras, misalnya AHA, BHA, PHA itu dihindarin dulu. Kayak eksfoliasi seperti scrub juga dihindarin dulu. Jadi fokus aja ke facial wash yang super gentle, jadi yang tidak mengandung busa yang sangat berlebih. Mungkin kalau bisa aku saranin cari surfaktan atau pembersih. Biasanya kan ada tuh yang kayak SLS. Nah, carinya tuh yang ada tulisan Coco Betaine. Karena itu lebih gentle sih dibandingkan dengan SLS. Nah, kedua, kamu cari moisturizer yang emang mungkin kandungannya tuh bisa membantu skin barrier kita, seperti kandungan ceramide, terus juga mungkin melembabkan seperti hyaluronic acid atau sodium hyaluronate, dan membuat kulit kita tuh kayak bisa lebih tenang, kayak Centella asiatica. Terus mungkin ada untuk skin barrier booster seperti oat, dan juga beberapa ingredient yang emang bikin kulit kita tuh lebih calming. Kalau misalnya kalian udah pakai basic skincare, terus udah sesuai nih ingredientsnya untuk memperkuat skin barrier, sebenarnya ada satu hal lagi yang emang perlu kita perhatikan, seperti lifestyle atau kehidupan kita. Jadi usahain kalau misalnya teman-teman emang lagi ngalamin skin barrier yang lemah, itu tubuhnya tuh juga harus sehat. Jadi mungkin makan yang sehat, minum yang cukup, sehari mungkin 2-2,5 liter air minum. Terus juga mungkin olahraga yang nggak perlu kayak berat-berat gitu lah ya, kayak olahraga sedikit aja juga oke. Misalnya kayak jalan kaki kayak atau apa gitu. Nah, mungkin yang keempat tuh adalah hal yang menurut aku penting banget dan teman-teman harus perhatiin adalah tidur yang cukup. Dan tidur yang cukup tuh kayak beda banget sama misalnya kita kayak mikir ya, oh ya udah deh aku tidur jam 2 pagi terus kayak bangun jam 10 pagi gitu. Nah, kalau misalnya waktu kecil kita tuh tidur jam 9 malam terus kita kayak bangun jam 6 atau jam 7 pagi. Nah, itu biasanya tubuh tuh udah kayak ngeset gitu loh, oh berarti Valen ini jam 9 tuh udah tidur, oke waktunya istirahat. Tapi ketika kamu memaksakan kayak tidur jam 2, tubuh tuh kayak jadi bingung gitu loh, kamu tuh sebenarnya tidur jam 9 atau jam 2, jadi harusnya dia istirahat, dipaksa untuk kayak bekerja. Makanya waktu aku lagi jerawatan dan kondisinya parah banget, aku usahain tidurnya tuh bener-bener teratur jamnya. Jadi ketika waktunya aku istirahat jam 10, aku harus tidur jam 10 dan aku kayak bangun ke jam 6 atau jam 7 pagi. Tipe jerawat yang kedua, ketika kulit aku lagi ngalamin kondisi skin barrier-nya tuh udah oke nih. Jadi aku udah bebas nih dengan masalah jerawat aku yang kayak dulu, yang udah nggak terlalu parah dan nggak menyakitkan. Seperti kehidupan kita ini menyakitkan. Kondisinya, muncullah jerawat 1, 2, mungkin paling banyak aku mungkin ada jerawat 5 biji gitu di kulit aku. Karena emang beberapa faktor, salah satu faktornya mungkin hormonal, karena ya sebagai cewek lah ya, produksi minyaknya berlebih ketika kita lagi kayak mengalami masa menstruasi. Terus kedua, faktor aku kecapean banget. Itu aku jadinya bisa jerawatan, dan beberapa faktor lainnya misalnya aku salah pakai skincare lah, atau tiba-tiba ya namanya acne prone skin ya, kulitnya super sensitif, jadi kena apapun kadang-kadang emang timbul jerawat, tapi nggak kerasa kulitnya tuh kayak sakit kayak dulu gitu loh. Jadi kulitnya tuh kayak oke-oke aja, dan sakitnya tuh cuma di bagian jerawat. Biasanya aku tuh ngalamin jerawat kayak kecil-kecil di area dahi atau kayak di area bibir karena misalnya aku pakai masker. Ketika aku ngalamin jerawat ini, emang penanganannya tuh nggak begitu beda, tapi aku tambah sesuatu yang aku sebut booster. Kayak vaksin ya, booster. Nah, stepnya tuh sama aja. Jadi kalau misalnya kamu step skincare-nya punya basic, nah biasanya kamu tambahin aja kayak boosternya gitu. Kalau misalnya kulitnya dehidrasi, kayak ngerasa oh kayak agak kering deh di dalam gitu, terus berminyak banget di luar, aku biasanya taruh toner, atau aku tambah dengan emulsion, aku tambah dengan sleeping mask di malam hari. Nah, kalau misalnya untuk kulit yang kayak lagi berjerawat, terus apalagi jerawat kecil-kecil, jangan lupa melakukan eksfoliasi, karena emang sel kulit mati kita tuh normalnya tuh selama 28 hari dia bakal kayak berganti dengan sendirinya. Namun dengan kondisi kulit tertentu mungkin, atau dengan beda-bedanya tipe kulit kita, terus seiringan berjalannya waktu, tambah usia, itu tuh jadi lama dan nggak berganti dengan sendirinya. Nah, dibantulah dengan yang namanya eksfoliasi. Eksfoliasi itu ada berupa chemical, ada berupa physical, tapi kalau aku pribadi lebih suka yang chemical sekarang. Dulu aku suka pakai yang physical. Physical tuh berarti kayak fisik ya guys, jadi kayak scrub,
Nah itu tuh salah satu bentuk eksfoliasi atau pengangkatan sel kulit mati. Tapi sekarang aku lebih suka pakai yang chemical seperti AHA atau BHA. Nah yang paling aku suka sebenarnya adalah glycolic acid. Nah itu sih yang membuat kulit aku tuh sekarang kalau misalnya jerawatan, ya udah deh aku tambahin ingredient-ingredient tertentu yang emang membantu jerawat aku. Jadi kalau misalnya teman-teman jerawatan, pertama step skincare-nya itu basic ditambah dengan booster. Bisa misalnya facial wash, toner, serum, kemudian baru moisturizer, atau ditambah mungkin pagi-paginya adalah pakai sunscreen. Kedua, ingredient apa sih sebenarnya ngebantu kulit kita tuh bisa bebas dari jerawat ketika kondisinya emang nggak lagi kayak perih atau panas gitu ya guys, jadi kayak beneran normal banget gitu. Nah yang pertama bisa pakai salicylic acid karena itu kayak membantu banget untuk jerawat kita yang kayak kecil-kecil, atau misal juga pakai AHA karena itu ngangkat sel kulit mati ketika kulit kita tuh lagi kayak kusam, terus juga ada kayak jerawat. Nah itu membantu banget. Nah yang ketiga itu bisa pakai retinol. Aku sendiri sebenarnya belum menemukan retinol yang bisa bikin kulit aku tuh oh ya udah kayak nggak perih-perih gitu. Jadi biasanya aku pakai namanya adalah Bija Cica Balm, dan ini tuh dari Innisfree. Itu aku pakai obat totolnya aja. Nah ini tuh mengandung Centella asiatica dan retinol yang ngebantu jerawat aku tuh jadi cepet kempes. Mungkin teman-teman yang lagi cari spot gel, ini tuh bagus banget sih untuk di aku pribadi. Aku juga ada satu acne spot gel yang menurut aku bagus dan nggak bikin kering. Nanti aku taruh fotonya di sini aja karena aku lupa namanya. Kalau misalnya kalian lagi mengalami jerawat, emang perlu diperhatikan sih seperti kayak makanan, gaya hidup, terus mungkin juga pola tidur. Karena emang itu tuh mempengaruhi banget ketika tubuh kita kuat, skin kita tuh juga lebih kuat gitu. Karena menurut aku kulit kita tuh kayak unik dan hebat banget sih sebenarnya. Ketika ada luka, dia tuh emang bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Tapi kalau sel imunnya kita tuh kuat. Jadi mudah-mudahan dengan video ini teman-teman udah kayak mengerti sebenarnya apa sih yang kita butuhkan ketika kita tuh lagi jerawatan dan gimana caranya supaya jerawat kita tuh bisa hilang dan kulit kita tuh juga sehat kembali. So guys, thank you for watching. Semoga video ini tuh bermanfaat buat kalian. Misalnya ada pertanyaan atau kalian pengen tanya-tanya bisa DM aja aku atau komen di bawah buat aku bikin next videonya. See you guys on the video, bye!